Oke, kita langsung ke Mbak Mariana lagi. Mbak Mariana, kita kan sempat dapat informasi ya, ini bahwa pihak keluarga dari Vina itu Mbak Mariana sempat didatangi oleh beberapa orang ketika itu ke rumah. Itu betul nggak sih Mbak? Gimana? Katanya ini ada orang-orang yang datang ke rumah Mbak Mariana setelah kasus ini rame. Itu betul Mbak? Setelah di berita rame sih. Jadi film belum tampil belum muncul, itu sudah rame beritanya kan, baru mereka datang proses syuting sih. Oke. Sama beredar juga informasi Mbak Marliana bahwa ada yang bilang ke-8 terpidana ini yang sudah menjalani masa hukuman ini, mereka kan dikatakan awalnya adalah geng motor, terus juga beredar informasi bahwa mereka hanya kuli bangunan. Ini sebetulnya yang Mbak Marliana dapat informasi yang seperti apa Mbak? Yang saya dapat informasi yang geng motor ya, bukan kuli bangunan. Baik, terakhir mungkin harapan Mbak Marliana untuk ketiga DPO ini? Harapan saya cepat tertangkap, cepat diadili. Oke, baik, terima kasih Mbak Marliana telah berbagi informasi kepada kami dan semoga ketiga DPO ini segera tertangkap dan kasus ini segera terang benderang. Dan pemirsa, kita ke kuasa hukum dari 7 terpidana, Jogi Nainggolan. Selamat sore Mas Jogi. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas Jogi. Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi dengan kuasa hukum dari 7 terpidana yaitu Jogi Nainggolan. Kita sebetulnya ingin mengetahui secara spesifik ya, karena memang menurut informasi yang disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa 7 terpidana ini sempat mencabut keterangan yang sempat diberikan di berkas acara pemeriksaan atau BAP. Kita ingin tahu apa sebetulnya menjadi dasar kenapa 7 terpidana ini mencabut keterangannya. Kita coba kembali sapa Jogi Nainggolan. Selamat petang Mas Jogi. Ya, nampaknya masih belum terhubung. Tadi juga dari informasi kakaknya almarhumah Vina ini juga dinyatakan bahwa sempat meminta keterangan ya pada saat persidangan dari ke-8 terpidana ini dan tidak mendapatkan jawaban. Ingin mengetahui sebenarnya seperti apa sosok 3 DPO ini, di mana alamatnya dan seterusnya, ini tidak mendapatkan konfirmasi yang jelas pada saat persidangan. Iya, tapi tadi ada menarik yang disampaikan oleh Mariana selaku kakak dari almarhumah Vina yang menyebutkan bahwa sempat ada pihak-pihak tertentu yang mendatangi rumah tersebut atau rumah dari almarhumah. Kita akan coba dalami hal ini, mungkin Aditya Nugroho bersama dengan kakak dari almarhumah Vina, Mbak Marliana. Masih bergabung bersama kami, Mbak Marliana? Masih. Oke, Mbak Marliana, kita ingin dalami lagi tadi. Kan Mbak Marliana membenarkan ya bahwa ada pihak-pihak tertentu yang datang ke rumah Mbak Marliana. Itu siapa Mbak? Dan ketika datang, apa yang disampaikan? Mereka datang itu pakai baju kemeja warna putih ya. Mereka datang itu mengaku sebagai intel. Oke, apa yang disampaikan? Mereka cuma bilang, katanya, ini kan kasus sudah lama, kenapa kok dibikin film gitu. Saya bilang, memangnya kenapa? Ini kan keputusan kan keluarga kami yang punya, saya bilang gitu. Bukan begitu Mbak, nanti bikin mencemari nama baik polisi, mencemarkan nama baik Cirebon juga, dia bilang gitu. Tapi artinya kedua orang itu memang mengaku bahwa mereka adalah intel ya, intel yang mengaku bahwa mereka intel gitu ya? Iya, betul. Oke, ada berapa orang Mbak? 2 orang. Terus waktu itu ngomong apa lagi? Hanya itu sih, kenapa mau dibikin film, harusnya jangan. Loh, itu kan haknya saya sebagai kakaknya, haknya saya sebagai keluarga juga di sini. Bikin nama jelek polisi, bikin nama jelek Cirebon, kata dia gitu. Saya tidak membuat nama jelek Cirebon, saya tidak membuat nama jelek polisi, saya berkata memang sebenarnya. Baik. Saya menuntut keadilan, 3 pelaku ini kemana? Selama 8 tahun tidak ada beritanya, saya bilang gitu. Kak Marliana, yang sampai akhirnya membuat keluarga ini mengiyakan dan yakin bahwa ya sudah tidak apa-apa ini dibuat film, itu sebetulnya alasannya apa Kak? Alasannya karena yang 3 pelaku ini, yang masih DPO. Karena memang belum didapatkan, belum dijatuhi hukuman yang ketiga pelaku ini, makanya akhirnya keluarga setuju ya? Betul. Nah, pihak dari pembuat film ini sendiri
tahu dari mana tentang kasus yang sudah 8 tahun lalu, Kak? Karena kan dari media waktu itu yang rekaman itu kan viral ya. Baik. Karena viral itu ya, terus jadi bahan untuk Iya. film ya. Nah, Mbak Mariana, ada yang belum ini kita pertanyakan. Tadi kan Mbak Mariana sempat tanya tuh ke orang yang datang ke rumah Mbak Mariana, yang Mbak Mariana sebut Iya. mengaku sebagai intel lah ya, intel polisi ya. Nah, Iya. kan tadi Mbak Mariana Iya. bilang tuh Mbak, kalau saya menuntut keadilan, pengen tahu keberadaan 3 pelaku ini di mana. Nah, Iya. itu jawaban dari Iya. orang-orang itu gimana tuh Mbak? Mereka belum sempat jawab sih, mereka langsung pergi aja. Oh, langsung pergi ya. Tapi artinya selama Iya. komunikasi tidak pernah mendapatkan ancaman dan lain-lain nggak pernah ya Mbak ya? Nggak pernah, baru kemarin aja didatangin Intel itu. Baik. Mbak Marliana, dampaknya setelah film ini terus akhirnya ditonton oleh jutaan orang dan viral ini seperti apa ke keluarga dampaknya? Dampaknya ya Yang dirasakan keluarga seperti apa setelah film ini ditonton banyak orang? tidak ada sih Mas kalau dampak sih. Cuman memang kayak netizen gitu kan jadi merespon Baik. untuk kasus ini dibuka kembali gitu kan. Baik, respon seperti apa yang didapatkan dari netizen di dunia maya, Mbak? Responnya sangat positif. Mereka semua sangat mendukung. Oke, Mbak, mungkin kita ingin dalamnya begini. Ini kan cukup lama ya kasusnya Mbak ya, 8 tahun ya. Dari tahun Ya, 2016, cukup lama. lama sekali ya. Waktu itu Mbak Mariana ketika datang pertama kali ke pihak kepolisian, itu yang disampaikan apa Mbak? Waktu tahun 2016. Waktu 2016 yang saya sampaikan hanya ingin keterangan dari yang 3 DPO ini ya. Oke. Oke, kita harapkan ini akan ada titik terang Mbak ya soal keberadaan dari 3 orang yang sampai saat ini masih dicari. Terima kasih banyak ya Mbak Mariana atas waktunya Mbak. Ya. Salam untuk keluarga. Ya, sama-sama. Ya, baik. Baik, dan pemirsa, kita saat ini sudah terhubung dengan sambungan telepon bersama dengan kuasa hukum dari 7 terpidana, Jogi Nainggolan. Selamat sore, Mas Jogi. Selamat sore. Selamat sore. Mas Jogi. Selamat sore. Baik. Ya, Baik, Mas Jogi, ini bagaimana dengan 7 terdakwa ini atau 7 terpidana ini yang menarik BAP-nya, Mas Jogi? terima kasih. Jadi sebenarnya saya hanya memegang lima terpidana yang sekarang sudah divonis dan menjalani hukuman di tapi. Halo? Halo. Ya, baik, silakan, Mas Jogi. Jadi kantor hukum saya di bawah pimpinan saya hanya memegang 5 terpidana yang sekarang sedang mendekam di LP Kosambi. Baik. Sedangkan yang 3 lagi itu dipegang oleh 2 kantor pengacara yang lain. Oke, nah dari 5 terpidana ini kenapa kemudian mencabut keterangan di BAP-nya, Mas Jogi? Alasannya apa? Baik, terima kasih. Inilah yang perlu kami jelaskan supaya tidak simpang siur nanti pemberitaan di media. Bahwa ketika klien kami ditangkap, sebelum kami ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh orang tua daripada almarhum namanya Rudiana, waktu itu dia bertugas di Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, itu tidak diserahkan ke unit reskrim, tetapi dibawa ke kantornya dia, ke ruangannya dia di unit narkoba. Maka di sanalah mereka diperlakukan tidak manusiawi, dipukulin dengan berbagai cara, dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah mereka melakukan pembunuhan. Dan secara gamblang bisa dilihat di berbagai media ada foto-foto mereka yang sudah babak karena mereka tidak tahan siksaan yang dilakukan oleh kepolisian Resort Cirebon Kota. Akhirnya mereka pasrah dengan kondisi apapun asalkan mereka tidak disiksa lagi. Itu kira-kira awal daripada sejarahnya. Lalu karena kasus itu menjadi perhatian publik dan media di Cirebon, pimpinan kepolisian daerah Jawa Barat
menarik perkaranya ke Polda Jabar untuk ditangani lebih lanjut. Nah, kami di situ baru ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. Oke. Jadi Anda ingin katakan bahwa kelima terpidana ini sebetulnya bukan pelaku utama atau bukan pelaku dari pemerkosaan dan pembunuhan terhadap almarhumah Vina ini? Itu jauh daripada panggang. Jadi kelima orang ini bersama 3 orang lainnya tidak ada kaitannya dengan kematian kedua orang tersebut. Tidak ada kaitannya. Buktinya Mereka apa? adalah hanya buruh kasar dan pegawai bangunan yang tidak tahu menahu terjadinya kecelakaan di flyover di Jalan Perjuangan. Oke. Itu Buktinya perlu apa? digarisbawahin. Buktinya apa yang menguatkan soal itu, Mas Jogi? Oke, baik, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di 2 sisi yang dipandu oleh Ibu Anggi, bahwa mereka di malam kejadian itu berada di satu tempat di sebuah gang di depannya rumah Ibu Nining. Di depannya rumah Ibu Nining. Kemudian karena sudah agak mendekati malam di jam 21 lebih, suara mereka agak gaduh. Ibu Nining ini meminta mereka untuk bergeser ke tempat yang lain. Oke. Sehingga mereka berpindah ke rumahnya Pak RT yang salah satu teman mereka kumpul pada malam itu adalah anaknya Pak RT bernama Kavi. Oke. Lalu mereka menginap di rumahnya Pak RT bersama dengan putranya, sehingga besok pagi yang mereka kembali ke rumah masing-masing. Oke. Baik. tidak tahu apa yang terjadi di Jalan Perjuangan yang notabene di situ ada kecelakaan Ya. lalu lintas Mas di Yogi? mana pengendaranya saudara Eki, putra daripada anggota polisi yang bertugas di unit narkoba, dan saudara Pina. Ya, kita tangkap poinnya. Mas Jogi, kalau memang mereka bukan pelakunya, kenapa kemudian mencabut laporan dari BAP? Atau keterangan apa yang ditarik kembali? Kalau memang bukan pelaku, kenapa kemudian mencabut keterangan di BAP? Ini keterangan apa yang dicabut oleh para terpidana ini? Baik, Belum terima terjawab kasih. tadi. Setelah perkaranya dilimpahkan ke Polda Jabar untuk ditanganin, Polda Jabar penyidiknya adalah penyidik yang profesional dan dilakukan penyidikan tambahan. Kami dampingin tanpa ada pun intimidasi, intervensi dari kami. Mereka semua mencabut apa yang telah diterangkan pada saat mereka diperiksa di BAP di Polres Cirebon Kota dalam posisi yang mereka sudah babak belur. Sehingga apa yang tertuang dalam BAP itu adalah kehendak daripada penyidik, sehingga ketika mereka di BAP di Polda Jabar, apa yang mereka ceritakan itu semua adalah karena kemauan daripada penyidik, dan termasuk yang 3 depo ini mereka tidak kenal sama sekali. Oke. Dan Baik, mereka baik. ini adalah bukan merupakan bagian daripada geng motor. Oke, baik. Itu belum terjawab sebetulnya, tapi sayang sekali karena waktunya terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Jogi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Baik, terima kasih.